11 ayat yang ke-20 ya, dengan judul pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Dia katakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan. Saudara kasih, di sini judulnya pohon ara yang sudah kering, nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Kita tahu cerita ini sebelumnya adalah bagaimana pada saat Tuhan Yesus berkeliling dengan murid-muridnya, dia merasa lapar ingin memakan buah ara, tapi pada saat melewati pohon itu, daunnya rimbun, tapi tidak ada buahnya. Ya, sehingga Tuhan Yesus itu mengutuki ya, sampai selama-lamanya pohon itu tidak akan. Dan benar ya, pada saat murid-murid kembali di tempat itu, pohon itu sudah kering dan mati. Saudara sekali, di sini berkaitan tentang doa. Tapi sesungguhnya beberapa banyak pelajaran yang kita lihat dari sini, bagaimana doa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu di ayatnya di ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Banyak orang bukan menyalahartikan sih ya, tapi dasar ayat ini bilang, pokoknya nanti kalau kamu mau punya rumah, udah indek aja rumah itu. Ya, percaya ini rumah nanti. Atau kamu ingin punya mobil, tumpang tangan ke mobil itu. Aku percaya bahwa ini nanti akan jadi mobil itu. Salah nggak itu? Saya rasa tidak salah, ya, tidak. Tapi sebenarnya dari ayat ini kita belajar. Yang pertama, kita harus mengerti dulu bagaimana sih tujuan hidup ini. Saya selalu menjadi basic bagi kita, orang-orang yang hidup di dunia ini harus tahu dulu apa tujuan hidup itu. Saya yakin Tuhan menciptakan kita dan semua yang Dia ciptakan itu tidak iseng-iseng. Betul apa betul? Semua punya tujuan. Hal-hal yang paling sederhana pun itu pasti punya tujuan. Nggak ada yang nggak punya tujuan. Katakanlah pentil, sepeda, pasir, semua punya tujuan. Iya kan? Hal-hal sepeda, apalagi hal-hal yang besar seperti kita manusia pasti punya tujuan. Nah, tujuan Tuhan menciptakan kita yang pertama saya sering bilang bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tujuan utama Dia menciptakan manusia adalah supaya kasih itu harus punya objek, betul nggak? Harus ada lawannya. Kalau nggak ada lawannya panas di dalam. Kasih siapa ya kan? Mencintai siapa gitu. Jadi kasih itu harus punya objek. Dan oleh sebab itu Dia menciptakan manusia sebagai objek kasih. Kita lihat pada saat Tuhan menciptakan, sebelum menciptakan manusia, Dia menciptakan segala sesuatu sempurna dan komplit. Betul atau betul? Seperti orang tua yang mungkin mau menikahkan anaknya, sebelum menikahkan anaknya dia udah siapin dulu rumahnya, mobilnya, pakaiannya, tempat tidur, alat-alat semua sudah disediakan komplit. Itu orang tua yang baik, betul nggak? Nah, gitu juga Tuhan pada saat menciptakan manusia, Dia sudah sediakan. Manusia butuh udara bersih, dikasih. Butuh makanan dari pohon-pohon, dikasih, ya kan? Bahkan sumber daya sudah disediakan di bumi. Tinggal manusia mengelolanya. Nah, kalau saudara sekarang melihat semua ini, punya rumah bagus ya, tempat gereja ini bagus,
ada mobil bagus, itu basicnya Tuhan sudah sediakan, betul nggak? Dan Tuhan taruh bahan itu di bumi. Dan Tuhan juga menciptakan manusia sebagai rekan kerja. Firman Tuhan mengatakan bahwa berkuasalah atas burung-burung di udara, atas binatang di laut. Jadi kita sebagai pengelola di bumi ini, amin? Kita mengelola semua yang Tuhan sudah sediakan, kita mengelola. Untuk apa? Untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan, amin? Jadi tidak ada yang sia-sia, saudara. Semua ada punya tujuan, semua punya maksud. Ya. Dan kesalahan manusia adalah merasa bahwa dirinya adalah pemilik. Banyak kesusahan, banyak pertengkaran, banyak keributan terjadi akibat karena merasa itu milik dia. Halo. Tapi yang jelas bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Ada tugas, dikeluarkan dalam bukunya Prosperous Diamond mengatakan kita punya tugas di dunia ini, tugas penugasan sementara malah. Jadi kalau Pak Herman suka mata kalau masalah kita di sini cuma transit, betul nggak Pak? Transit berapa? Ya ada yang 2 bulan, ada yang suatu hari, ada yang mungkin 70 tahun, 100 tahun. Kita ini cuma sementara. Karena keputusan saya sendiri kali mengilustrasikan seperti ini. Kalau ada suatu perusahaan besar mengirim karyawannya ke luar pulau, katakanlah ke Kalimantan untuk suatu tugas, ya, bahwa dikasih tugas di sana nih, kamu harus menyelesaikan ini tugas kerjaan kamu, dan pada waktunya saya kasih waktu kamu 3 tahun di sana, kamu harus menyelesaikan tugas itu, betul kan? Nah, kalau dia kebutuhan dia dicukupkan, rumah, mobil, dia butuh komputer, butuh staff, dikasih. Kehidupan di dunia ini seperti itu, saudara. Kita ini sebenarnya diutus oleh tujuan Tuhan mengutus kita di dunia, dan itu punya batas waktu. Amin. Amin. Ada yang nggak punya batas waktu? Enggak. Ada waktunya, kita besok sudah selesai pulang. Nah kalau belum pulang berarti ada yang belum selesai. Amin. Jadi jangan kaget kalau ada orang meninggal. Oh puji Tuhan dia sudah selesai, sudah pulang. Kembali ke perusahaan induknya. Bapak disuruh. Iya kan? Kalau dia belum pulang, kita belum pulang, kok puji Tuhan? Karena masih ada tugas. Amin. Firman Tuhan mengatakan jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngangkatan karat merusaknya, pencuri datang mencurinya. Betul kan? Tapi kumpulkan hartamu di surga. Di surga ngangkatan karat tidak merusaknya, pencuri tidak mencurinya. Saudara terkasih, ada statement yang mengatakan orang-orang di dunia mengejar hidup di dunia untuk sesuatu yang dia tinggalkan. Halo. Orang cari duit mati-matian, banting tulang, banting kepala, banting kaki. Untuk apa? Kumpulin rumah sebanyak-banyaknya, punya aset tanah sebanyak-banyaknya, punya mobil sebagus-bagusnya. Untuk apa? Untuk ditinggalkan. Halo. Tapi kita anak-anak Tuhan tahu tujuan hidup ini. Kita mencari sesuatu untuk yang kita miliki di dalam kekekalan. Tadi saya bilang, ya, kalau kita diutus 3 tahun ke seorang karyawan, sebenarnya perusahaan aslinya dia di mana? Di pusat kan? Dia disuruh ke Kalimantan cuma diutus untuk waktu yang sementara waktu. Setelah selesai dia pulang dan dia harus hidup di perusahaan induk. Jadi hidup ini sebenarnya dikatakan kita ini warga negara surga, saudara. Ini tempat kita transit, ada tugas di dunia. Jadi besok kita pulang dan hidup di dalam kekekalan bersama Bapa kita. Itu hidup kita yang sesungguhnya. Jadi di sini itu cuma tempat sementara pengutusan. Jadi kita harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Amin. Amin. Satu hal yang perlu, kenapa ada katakan jangan kumpulkan hartamu di bumi, kumpulkan hartamu di surga. Karena saudara, kita hanya bisa mengumpulkan harta di surga selama kita masih ada di bumi. Pada saat besok kita sudah di surga, tidak ada lagi kesempatan untuk mengumpulkan harta. Halo. Jadi saudara, selama kita masih hidup, kita bergerak, kita bisa berbuat, kumpulkan harta di surga. Amin. Tadi saya bilang, semua harta kita tidak bisa dibawa mati. Semua pasti kita tinggalkan. Tapi ada kabar baik, kita bisa transfer. Halo, kita punya mobil. Waduh, mobil ini besok saya nggak bisa bawa mati nih. Gimana caranya supaya bisa berguna?
Jemputin saudara. Ada empek-empek, nenek-nenek yang susah jalan ke gereja. Ada orang yang nggak punya ongkos. Jemputin saudara. Amin. Itu kita telah mengumpulkan harta di surga melalui mobil kita. Amin. Mulut ini jangankan sampai meninggal, mungkin sampai nanti kita sakit pun udah nggak bisa ngomong. Selama mulut ini masih bisa berfungsi, pakai saudara untuk mengumpulkan harta di surga, memberitakan Injil, menguatkan orang, menasihati orang. Haleluya. Amin. Saudara, kadang-kadang hal-hal sepele kita tidak tahu hasilnya. Ada seseorang yang mau bunuh diri, udah frustasi hidupnya. Wah, udah saya besok udah jadi mikir mau gantung diri di mana yang aman, ya. Atau minum apa yang rasanya enak kayak sprite. Mungkin lagi berpikir-pikir gimana cara mau bunuh diri. Tiba-tiba ada suatu saat dia lagi jalan-jalan, ada ibu-ibu yang tegur, halo Pak, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oh, dia kaget saudara. Waduh, kok tumben ada yang ngurus saya? Selama ini saya susah, saya sulit, nggak ada yang peduli sama saya. Seolah-olah saya hidup di dunia sendirian saja, nggak ada yang mau peduli sama saya. Tiba-tiba ada seorang ibu yang tegur saya. Puji Tuhan Pak, Tuhan Yesus sayang sama Bapak. Wah, ternyata dia disadarkan. Oh, ternyata ada yang peduli saya. Dikatakan Tuhan Yesus sayang saya. Balik berpikir, pulang merenung. Tadinya mau beli Bible nggak jadi. Ternyata masih ada yang sayang sama saya. Saudara, singkat cerita ini orang itu tidak jadi bunuh diri. Begitu dia bilang dia dengan nama Yesus, dia belajarlah, minta Alkitab dan mempelajari. Singkat cerita orang ini akhirnya menjadi hamba Tuhan yang besar, yang mempertobatkan ribuan orang. Halo. Perbuatan yang baik sekecil apapun tidak sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, pada saat kau ada kesempatan, taburlah kebaikan. Kita tidak tahu benih apa yang akan tumbuh berbuah-buah. Amin. Jadi selama masih ada waktu, lakukan kebaikan, jangan kejahatan. Saudara, ada dua perintah yang pokok dalam Tuhan, yaitu amanat agung. Apa itu amanat agung? Pergi jadikan sebuah bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan perintahku. Tapi ada yang kedua, bukan hanya amanat agung, tapi ada perintah agung. Apa itu perintah agung? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan pikiranmu, akal budimu, kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukumnya lebih besar atau lebih kecil? Sama, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang sama dengan itu, betul kan? Ayatnya betul ya? Yang sama dengan itu. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu harus sama. Kalau berdasarkan ayat itu, harusnya salib ini bentuknya nggak seperti ini, saudara. Salib yang benar, Pak, kalau berdasarkan ayat itu menurut saya nggak seperti ini. Tapi panjang lebar, tengah itu kayak apa? Palang merah. Karena firman Tuhannya yang sama, hukum yang sama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sama harusnya, kasih terhadap Tuhan kita terhadap Tuhan dan tak sama itu harus sama. Betul atau betul? Kalau berdasarkan ayat itu. Nah, kalau ini berarti kasih ke Tuhannya gede nih, tapi kasih sesamanya kurang. Apalagi kalau masih yang suka benci, ini mungkin palanya cukup 3 nih, besar kecil. Halo. Masih ada yang benci sesamanya? Nah, kalau ada benci sesamanya berarti salah. Pak salibnya begini. Ya, atau mungkin cuma garis lurus doang. Karena dia cuma mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Makna salib adalah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, akal budi, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Amin. Nah, itu nanti ada ayatnya di sini yang kita baca tadi. Jadi yang pertama, saudara, karena di hidup ini adalah penugasan sementara, dalam ayat ini kita harus tahu bahwa hidup ini harus punya tujuan. Amin. Kita harus punya visi. Hidup ini tanpa visi kosong. Saya katakan tadi, apa suka yang kau doakan, mintakan, seolah kamu sudah menerimanya, betul kan? Nah, kita harus sadar bahwa seluruh di dunia ini yang tampak tadinya adalah tidak ada. Halo. Semua yang ada
berasal dari yang tidak. Rumah ini dulunya apa Pak? Saya yakin tanah kosong, iya kan? Atau pohon atau semak belukar, ini pasti gitu, betul kan? Dulu belum ada gedung ini. Nah, baru setelah ada orang yang punya mimpi, punya ide untuk mendirikan perumahan, rumah ini akhirnya dibangun. Amin. Tadi tidak ada, betul? Jadi segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada. Saudara mau punya mantu atau mau punya cucu yang cakep, yang inginkan dulu. Halo? Iya nggak? Jadi semua apa yang saudara harapkan? Mungkin mau jadi punya anak seorang pendeta. Itu awalnya kan visi dulu, betul kan? Pesawat terbang dulu nggak terbayang orang bisa terbang. Tapi pada saat seseorang melihat ke atas, kok burung bisa terbang ya? Saya yakin suatu waktu manusia bisa terbang. Nah, mulailah dia berpikir, bagaimana caranya, betul kan? Setelah ada ide itu, visi itu, kita akan berusaha, otak kita otomatis bekerja. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara inginkan dalam hidup ini, miliki visi. Firman mengatakan tanpa visi di antara rakyat. Jadi hidup ini harus punya tujuan, karena Tuhan menciptakan manusia bukan iseng-iseng. Punya tujuan, kita pun manusia yang diutus Tuhan di dunia ini harus punya visi. Apa yang menjadi visi kita? Nah, visi ini harusnya adalah disesuaikan dengan visi Tuhan. Ya, basicnya dikatakan Tuhan adalah sumber. Kalau dikatakan pokok, dia adalah pokok tumbuhan atau pohon. Kita carang-carangnya. Amin. Kalau cara tidak melekat pada pokok, kita akan mati. Contoh, kalau kita ingin menjadi seorang ahli kimia, kalau basicnya bukan dasar iman yang benar kepada Tuhan, bahaya sekali. Dia akan menjadi ahli kimia, dia menciptakan senjata kimia untuk membunuh massa manusia, betul kan? Tapi kalau visi itu harus yang sesuai dari Tuhan, amin. Jadi basicnya adalah Tuhan, miliki visi itu. Nah, setelah itu kedua adalah miliki iman. Tadi dikatakan ya, sesuatu terjadi dari yang belum ada menjadi ada, dan itu butuh iman untuk mewujudkan itu. Ada suatu cerita gini. Ada seorang motivator pada itu dia mengajak teman-teman mantan bekas sekolahnya itu, alumninya berkumpul di hari ulang tahun dia. Pada saat itu dikumpul itu dia ada ide. Coba teman-teman, kamu tulis kamu ingin jadi apa nantinya, gitu kan? Cita-cita kamu mau jadi apa? Ada yang tulis saya ingin jadi dokter, ada yang pengacara, ada yang jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Singkat cerita, digulunglah, disimpan tulisan itu di dalam satu kotak. Nah, 10 tahun kemudian mereka berkumpul kembali. Nah, iseng-iseng dibuka kotak itu. Acong, dulu mau jadi pendeta, sekarang kamu jadi apa? Saya pendeta Pak. Saya mau jadi dokter. Si Amir, jadi dokter. Saudara, hampir 100%. Semua yang dicita-citakan. Amin. Jadi saudara jangan hidup mengalir aja lah. Kayak ikan mati kali ya, airnya kemana ngalir gitu. Jadi hidup ini harus punya visi. Apa yang Tuhan tahu? Visi kita ketahui itu selalu ada passion di hati. Saya yakin visi Tuhan untuk Pak Herman jadi hamba Tuhan. Karena kalau dia nggak jadi hamba Tuhan pasti gelisah. Iya kan? Kayaknya belum ada klop gitu hidup ini. Masih kosong. Ya, miliki visi. Kalau saudara menjadi dokter untuk menolong banyak orang, miliki itu dan beriman. Miliki iman. Iman adalah dasar segala sesuatu kita harapkan, bukti dan sesuatu yang kita tidak lihat. Sebelum seseorang jadi dokter, dia udah punya iman dulu ingin jadi dokter. Amin. Ya, nah, otomatis kalau punya iman, dia akan berdoa sama Tuhan. Dan doa jangan main-main, menggerakkan sesuatu. Kedua, kita harus jaga perkataan kita. Ya, jangan keluar kata-kata yang negatif. Saya kemarin terbelalak juga waktu saat sidul Rano Karno tahu ya, dulu kan bermain di sidul anak sekolahan. Pada saat itu Benyamin jadi ceritanya jadi bapaknya lagi marahin sidul. Waktu itu, lu ngapain jadi supir operet terus-terusan mau jadi supir operet apa nih? Sekolah yang pintar, nanti lu jadi gubernur, betul kan?
Jadi gubernur kan ya? Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Apalagi maki-maki anak. Waduh, jangan sampai gue sumpahin lo jadi gembel. Gembel saudara tadi. Kalau jadi gembel nyesel, ditarik lagi susah omongannya, udah keluar. Jadi hati-hati, perkataan sudah keluar kan bisa ditarik lagi. Di satu sisi niada niati menyanyi lagu gelas-gelas kaca sudah pecah, ya pecah keluarganya. Halo, hati-hati saudara. Memang nggak semua perkataan kita pasti terjadi, tapi itu bisa terjadi, betul kan? Apa yang kita perkatakan, makanya kenapa harus mengatakan hal yang positif seperti anak, kamu anak pintar. Saudara, ada setelah diukur di dalam diri kita ini ada energi. Pada saat kita mengatakan hal-hal yang negatif, energinya itu minus. Iya, itu bisa diukur saudara. Sekarang udah ada alatnya. Tapi manakala kita mengatakan sesuatu yang positif, itu powernya tinggi. Pernah dengar nggak kemarin ada seorang ibu yang pada saat dia sebelum meninggal mendonorkan jantungnya ke seorang pria loh. Ibu cewek itu dijantung pria. Nah, singkat cerita, ibu ini meninggal. Anaknya lahir. Waktu itu dia baru mau melahirkan. Anaknya lahir. Anak itu, pernah lihat mungkin videonya, digendong sama siapapun nggak mau, ngamuk terus. Karena dia rindu sama ibunya. Begitu dia gendong sama si pria yang menerima donor ibunya, anak itu langsung bisa bercanda, bisa ketawa. Saudara, di dalam diri kita itu ada power. Dalam hati kita ada kuasa yang keluar melalui mulut kita. Hati-hati saudara. Hidup kita ini gak sembarangan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara mendidik anak, mendidik saudara saudara, mantu, mertua, cucu, apapun itu, ingin saudara dia menjadi baik, lakukan hal yang positif. Betul kan? Doakan. Kasih kata-kata yang memotivasi. Disiram tuh selama-lama juga basah. Betul nggak? Jadi nggak ada yang sia-sia. Jangan dimaki-maki, makin jadi-jadi dia. Ya, punya suami, dasar lu nggak tahu diri. Dulu playboy, sekarang cap kampak. Dulu cap golok. Wah, jadi playboy dia. Iya kan? Tapi kalau dikatakan yang baik, dikasih motivasi, amin. Jadi iman bicara dengan kita. Yang ketiga tadi, memiliki visi. Kedua iman. Ketiga adalah kita harus bertindak. Saudara terkasih, keberhasilan dalam hidup ini ada 3 faktor, yaitu Tuhan, iman, visi kita, dan action. Ya, saudara tanpa Tuhan, saya bilang kacau hidup kita. Saudara bisa kaya tanpa Tuhan, binasa. Saudara bisa hebat tanpa Tuhan, binasa. Tapi kalau dengan Tuhan kita memiliki hidup dan yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau dikatakan faktor kali, Tuhan kali iman kali tindakan kita, itu salah satu tidak ada, nol aja. Kita beriman besar, kita percaya Tuhan, nggak berbuat, nol. Betul apa betul? Kita punya Tuhan, kita imannya nol, kita bertindak nol. Amin. Jadi beriman, punya cita-cita, keinginan, visi, percaya pada Tuhan, dan bertindak akan jadi. Amin. Ya, jadi keempat tadi saya bilang ya tentang kasih itu, kita lihat di ayat yang ketiga, yang 25 ya, mulai dari 25. Ini syarat yang keempat saudara dalam kita sukses di dalam Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Kita baca sama-sama, nah ini penting ya. Sudah ketemu ayat 25, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam kurung, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Semua teori tadi, yang 3 tadi, kalau kita masih ada sesuatu, belum berdamai dengan orang lain, diri sendiri dan Tuhan, akan sia-sia.
Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang pendengaran Tuhan untuk mendengar segala doa-doa kita, tapi yang jadi penghalang adalah dosa dan kesalahan. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain di dalam hidup kita, kita masih membenci, menyimpan sesuatu dalam hati kita, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak menyertai. Kalau ini bukan kata saya, ini kata Tuhan. Hidup ini adalah proses. Hidup ini adalah pilihan. Siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Kalau kita semua pernah kecewa. Bahkan di rumah juga mungkin kita masih menyimpan kecewa, dendam terhadap seseorang. Firman Tuhan mengajarkan kita ampuni mulai saat ini. Demi apa? Demi visi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang menjadi penghalang kita adalah dosa-dosa kita. Saudara, kalau saudara dikatakan firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saya dimaki-maki orang, saya kasih itu orang martabak telur. Karena dia telah menjadi sparring partner saya tanpa saya bayar. Amin? Saudara tanya Muhammad Ali, berapa banyak dia bayar, berapa mahal bayar sparring partner dia hanya untuk memukul dia dan lain sebagainya. Iya kan? Kalau ada orang mencaci maki kita atau mengeritik kita, ya, wah, Pak Irwan nih orangnya sombong, Pak Irwan nih orangnya jahat. Puji Tuhan, kita nggak usah bayar konselor. Saya kasih dia nasi bungkus. Bisa nggak saudara? Kan firman Tuhan mengajarkan itu. Pada saat seorang menampar pipi kiri, memberikan juga pipi kanan. Dalam pengertian bukan jadi bodoh. Kalau saudara kasih terus maunya lama-lama, ya kan? Dalam pengertian ini, kalau ada orang berbuat jahat, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kamu akan seperti menaruh bara api di atas kepala. Mau bukti, coba kalau saudara salah ini dalam persengketaan, perselisihan dengan mertua, dengan anak, dengan istri, coba beliin martabak tiap kali. Lumer hatinya. Jangan dimaki-maki, di api kasih bensin juga dia terus apinya. Nggak selesai saudara. Di dunia ini pertikaian kejahatan tidak pernah ada rumusnya bisa dikalahkan dengan kejahatan. Yang adalah dendam yang tidak pernah habis-habisnya seperti lingkaran setan. Betul apa enggak? Enggak pernah akan selesai. Selesainya putus dengan kebaikan. Amin. Amin. Percaya saya, ini resep manjur dari saya. Ya, kalau saudara benci sama mantu atau mentua, belikan yang dia suka. Kasih dia dengan kata baik. Oh nanti dia kurang ajar. Ya enggak lah. Kalau udah baik, ajar baru. Kalau pada saat hatinya tertutup, percuma saudara ngomong apa juga, betul kan? Buka dulu hatinya dengan kasih. Begitu kasih, kamu dulu kurang ajar tau gak? Kalau saya mantu model apa kan? Coba kamu bikin gini. Akhirnya masuk kan? Jadi tujuannya masuk. Kadang-kadang sesuatu tidak terjadi karena caranya salah. Pintu ini kuncinya apa? Lubang kuncinya satu, betul apa betul? Kunci anak kuncinya juga yang sesuai. Banyak jutaan kunci, kalau nggak sesuai terbuka nggak? Pada saat kuncinya pas, kita seringkali pertikaian, perselisihan karena kita caranya salah. Menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan dengan solusi. Kalau saudara tahu cara-caranya, beres dunia, ya kan? Dan tidak lagi ada persekutuan. Nggak ada lah orang yang mau hidup di dalam pertengkaran, kemusuhan, perselisihan, ada nggak? Enggak, Pak Iwan, saya maunya dari dulu ribut. Ya, kalau kamu ribut senangnya udah tinggal sama macan di taman safari. Jadi nggak ada sebenarnya orang, semua orang yang punya tenang. Ya, itu aja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa kepada Rasul.